Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertemuan hari ini renungan yang menjadi kekuatan bagi kita berjudul Teladan Gnosis. Teladan Gnosis. Apa itu teladan Gnosis? Mungkin banyak orang yang belum mengerti arti teladan Gnosis. Gnosis itu adalah bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga, dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia dan merendahkan diri untuk tidak menganggap kesetaraannya sebagai Tuhan, ya, tapi dia sebagai manusia yang turun untuk menebus dosa manusia di dunia. Yang menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini, yaitu saya ambil dari Filipi 2. Bacaannya dari mulai ayat 1 sampai 8, tapi saya akan bacakan ayat 7 sampai 8. Ayat 7 dan 8. Filipi 2, saya akan bacakan. Yang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita bagaimana Tuhan mau datang ke dunia ini dengan tidak membawa kemewahan surgawi. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, katanya. Menjadi seorang manusia, dia mau melayani manusia. Kita tahu selama 3,5 tahun pelayanan di bumi, dia melayani penuh sebagai hamba. Sebagai hamba, dia melayani orang sakit. Dia melayani orang yang miskin. Dia melayani dengan memberikan khotbah, mengajar. Dan banyak hal dia lakukan, terutama dalam menginjili. Kita ingat di dalam Yohanes 4 dia menginjili perempuan Samaria. Dia mau datang ke Samaria, perempuan Samaria, melintas batas dari Yerusalem. Hal yang seperti itu tidak ada bandingnya, tidak ada bandingnya. Kalau mau kita katakan seorang karena dia mengambil rupa menjadi manusia, seorang tokoh agama berjalan berkilo-kilometer, bukan hanya puluhan kilometer, mungkin ribuan kilometer. Dia berjalan melayani banyak orang, cerca, dihina, difitnah, sampai dikatakan tadi sampai taat, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tetap menunjukkan diri sebagai hamba. Ya, waktu dia dihukum di pengadilan, diludahi, ya, dia tidak melawan, tidak memberontak. Ya, mungkin kalau kita manusia, kita secara daging mungkin pasti kita memberontak. Apalagi kalau ada masalah pada hari ini, pasti kita panggil pengacara kita, ya, penasihat hukum kita. Tapi Yesus sebagai hamba, dia tidak melakukan perlawanan. Karena dia sadar dia harus menuju satu tujuan, via dolorosa, untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Dia harus menanggung penderitaan di kayu salib. Itu jauh lebih penting dari segala apa yang dilakukan oleh manusia untuk menghukum dia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah yang disebut teladan Gnosis yang pertama yang saya sampaikan. Tujuan utama daripada Yesus datang adalah untuk menyelamatkan manusia yang harus dilewati via dolorosa, untuk manusia boleh selamat sehingga dia tidak melawan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dia merendahkan diri. Ayat yang ke-8, dia telah merendahkan dirinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hal yang begitu berat bagi saya katakan begitu berat
Dia mau merendahkan dirinya. Dia bisa datang sebagai raja yang agung dan mulia. Ya, membentuk kerajaan yang super mewah. Bisa, bukan tidak bisa. Ya, waktu di kelas teologi sering dipertanyakan oleh mahasiswa teologi. Kenapa Tuhan datang seperti itu? Kenapa dia tidak datang sebagai raja yang perkasa sehingga semua manusia gampang bertobat? Pertanyaannya seperti itu. Tapi Tuhan tidak. Karena tujuan dia bukan memaksa orang bertobat, tetapi dia mau melayani. Dia mau menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Tadi saya katakan, dia harus melewati Via Dolorosa untuk menanggung penderitaan semua manusia dan keberdosaan dan kedagingannya. Dan menyelesaikan di kayu salib. Sehingga dia harus mengambil rupa manusia. Dia menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang raja yang dengan super mewahnya. Tidak. Inilah teladan Gnosis yang kedua. Dia merendahkan diri. Dia tidak mengambil rupa seorang raja, tetapi dia seorang hamba. Nah, ini yang luar biasa. Saya katakan luar biasa. Tetapi kekuatan magisnya, supranatural, tidak perlu lagi kita pertanyakan lagi. Sungguh hebat. Sekalipun dia mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, dia bisa membangkitkan orang mati. Cerita Lazarus kita tahu. Yang sudah meninggal berapa hari, dia bisa bangkitkan kembali. Orang yang sakit, yang sudah lumpuh, kita tahu di kolam Bethesda, sudah bertahun-tahun, 38 tahun. Tapi Yesus bisa menyembuhkannya. Banyak hal yang Tuhan lakukan, mujizat. Orang yang buta, yang lumpuh, yang kusta, Tuhan sembuhkan. Mujizat banyak terjadi. Dia berjalan di atas air. Yang lebih hebat lagi, 5 roti, 2 ekor ikan. Sisa 12 bakul. Di antara 5.000 keluarga, dia bisa beri makan dari 5 roti, 2 ekor ikan. Dan sisa 12 bakul. Mujizat yang besar. Tuhan lakukan sekalipun dia mengambil rupa seorang hamba. Ya. Mempunyai kekuatan yang luar biasa, super power. Tetapi dia tidak tunjukkan dengan kesombongannya, kemampuannya, kehebatannya. Dia menunjukkan kedirian yang merendahkan diri. Mengosongkan diri. Karena dia punya tujuan. Dia melakukan itu untuk satu tujuan. Menyelamatkan manusia. Nah, apa yang mau kita ambil renungan ini? Bagaimana dengan kita manusia pada hari ini, zaman sekarang ini? Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita. Kita lihat ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita belajar rendah hati. Jangan egois, jangan egosentris. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita harus hidup adil. Dan kita harus punya kasih, itu maksudnya. Adil dan kasih. Tanpa punya rasa adil, kita tidak bisa melakukan kasih. Ya dong. Karena kita tidak harus memikirkan diri sendiri, egosentris. Ya, tidak harus dengan harta saja. Maksud saya bukan selalu konotasi dengan keselamatan. Bicara keselamatan juga bukan egosentris. Oh, aku udah selamat biar mereka tidak selamat. Tidak. Mari kita membawa keselamatan bagi banyak orang, bagi dunia. Kabarkan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Jangan mementingkan diri sendiri. Oh, yang penting aku selamat. Ya. Jangan. Mari kita merendahkan diri, kita menjadi berkat, adil dan kasih. Ya. Tidak selalu konotasi harta, tapi juga kita membagi keselamatan bagi banyak orang. Yang berikutnya, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini yang penting. Hidup bersama. Menaruh hidup bersama, hidupmu bersama. Hari ini kita tahu zaman terlampau modern, postmodern, individualistis, rambut tinggi. Ya, di sini kita dituntut untuk menaruh hidup bersama. Bagaimana hidup gotong royong, ya, hidup bersama itu bagaimana berkasih-kasihan, gotong royong, saling memperhatikan, dan macam hal. Dan kita ingat kata okumene. Kata okumene. Itu penting. Kita tinggal di dunia okumene. Kita menaruh hidup bersama dalam okumene. Dalam keberagaman di dunia menjadi satu. Nah, itu dia. Kita harus memperhatikan satu sama lain kepentingan. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan, jangan lagi lihat doktrin A, doktrin B, gereja A, gereja B. Tidak. Kita satu. Karena di surga itu kita tidak lagi ada tembok-tembok denominasi gereja, bendera gereja, doktrin gereja. Tidak. Kita satu, menaruh harapan bersama. Hidup bersama. Ya. Dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? Pikiran Yesus adalah satu. Bagaimana manusia nanti hidup menyembah Dia dan memuliakan Dia, itu tujuan Tuhan. Setelah manusia bertobat, setelah manusia dibebaskan dari keberdosaannya, apa yang harus dilakukan? Lihat ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan kita. Semua lidah mengaku. Dari seluruh itu kita melakukan kemuliaan bagi Tuhan. Itu tujuan Tuhan semuanya. Pikiran Yesus. Setelah Tuhan melakukan tugas, melepaskan manusia dari kebinasaannya, dari keberdosaannya, dari kedagingannya. Dia ingin semua manusia sama melakukan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi lucu dan aneh bagi kita kalau kita masih mengkotak-kotakan diri. Membawa bendera gereja, mengagungkan gereja kita, ya. Padahal di surga tidak ada. Di surga kita hanya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mendengar sabdanya. Nah, itu yang harus kita lakukan, melakukan perintah Tuhan. Dan hari ini kita jangan lagi dikotak-kotakan. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah renungan pada hari ini. Ikuti teladan Gnosis, bagaimana Tuhan mengambil rupa menjadi manusia. Mari kita hidup ini hanya sementara. Umur kita tidak panjang, kita hanya menumpang di bumi. Mari kita melakukan hidup, merendahkan diri, melakukan keadilan, tidak egosentris, dan akhirnya kita melakukan kasih. Setelah melakukan kasih, mari kita semua memuliakan Tuhan, menaruh pikiran yang sama dengan Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan, itu jauh lebih penting dari apapun hidup di dunia ini. Kiranya siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini mau melakukan teladan kenosis, merendahkan diri, bersikap adil, melakukan kasih, dan kita memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan gereja, kepentingan umat. Tentunya kepentingan kerajaan surga untuk memuliakan dan membawa keselamatan bagi banyak orang dan bagi dunia. Kita semua memuliakan Tuhan. Kiranya semua melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.